wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Syahril. Saya di sini akan mensimulasikan bagaimana cara kerja lifter barang dan gerbang otomatis. Di sini ada satu buah panel dan 3 buah lampu kasa RST yang berfungsi untuk menerima sinyal ketika ada listrik, dan satu buah HMI yang berfungsi untuk mengontrol kedua sistem, juga lampu emergensi yang berfungsi untuk memberitahukan ketika ada kerusakan di dalam sistem. Juga yang kedua ada 2 buah tombol auto manual untuk mengoperasikan sistem, untuk mengubah mode sistem, 1 buah tombol emergensi untuk menstopkan sistem ketika ada kerusakan, 2 buah watchdog start dan stop untuk menghidupkan VFD, dan 1 buah buzzer untuk mengirim sinyal suara ketika ada kerusakan. Izin menyalakan saya, Pak. Ya. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja gerbang otomatis. Yang pertama saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada di gerbang otomatis. Yang pertama ada 3 buah tombol forward, reverse, dan stop untuk mengubah mode dan memberhentikan mode. Ada juga sensor ultrasonik, juga reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya, fotosensor untuk menerima cahaya, limit switch bawah yang berfungsi untuk sebagai contoh gerbang, juga ada limit switch atas, dan 1 buah motor. Saya di sini akan mencoba di dalam mode auto. Saya akan mencoba di mode auto. Di sini saya memegang obeng. Sebagai objek ketika mobil mengirim sinyal klakson dan diterima oleh sensor ultrasonik. Ketika mobil mengirim sinyal klakson dan diterima oleh sensor ultrasonik, motor akan berputar forward, menyatakan bahwa gerbang terbuka, dan ketika motor berhenti, menyatakan gerbang sudah terbuka maksimum. Dan saya di sini menggunakan tangan saya sebagai objek mobil ketika sudah memasuki gerbang. Ketika mobil sudah memasuki gerbang, motor akan berputar dalam posisi reverse, dan ketika motor berhenti, menyatakan gerbang sudah tertutup minimum. Dan yang kedua, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja lifter barang dan memberitahu beberapa komponen yang ada di lifter barang. Saya akan mencoba dalam mode auto. Yang pertama ada 1 buah double solenoid dan 1 buah single solenoid, 2 buah liquid, 1 buah air service
sebelum tombol auto ditekan, 1S1 sudah aktif menandakan sistem atau simulasi siap dijalankan. Ketika tombol auto ditekan, silinder A akan maju hingga menyentuh 1S2. Ketika silinder A maju, 2M1 akan aktif dan memajukan silinder B hingga menyentuh 2S2. Ketika silinder B maju hingga menyentuh 2S2, spring akan aktif hingga silinder B mundur. Ketika silinder B mundur, 1M1 akan aktif dan memundurkan silinder A hingga kembali ke posisi awal, yaitu di 1S1. Terus saya akan menjelaskan cara kerja tombol emergensi dalam mode auto di dalam simulasi gerbang manual. Ketika gerbang manual mulai menyala dan jika ada kerusakan di dalam sistem gerbang manual, kita tinggal tekan tombol emergensi. Ketika tombol emergensi ditekan, si motor akan berhenti, menandakan tombol emergensi tidak ada kerusakan. Lampu emergensi mengirim sinyal suara dan buzzer lampu emergensi mengirim sinyal cahaya dan buzzer mengirim sinyal suara. Ketika tombol emergensi kita lepas, sistem akan berjalan kembali. Dan saya akan menjelaskan perbedaan mode auto dan manual. Sebenarnya cara kerja dari kedua mode sama, cuman bedanya kalau mode auto kita hanya menekan sekali dan sistem akan berjalan, dan mode manual kita menekannya beberapa kali karena mode manual biasanya digunakan hanya untuk pengecekan berkala kalau di pabrik. Selesai? Selesai, Pak. Oke. Baik ya. Nanti kita akan ganggu. Maaf. Ini rangkaian kondisinya baik atau tidak? Baik, Pak. Oke, nanti kita akan ganggu, kita akan buat trouble. Ananda harus bisa memperbaikinya seperti sekarang, normal kembali. Siap? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwa Anugrah dari kelas 13 UT. Akan mempresentasikan sistem gerbang otomatis dan meter barang dari BUT 1. Pertama-tama izin menjalankan sumbernya. Sebelumnya komponen-komponen yang digunakannya PFD, variabel frekuensi back, gunanya untuk mengontrol frekuensi motor 3 fasa. Selanjutnya ada indikator lampu RST. Apabila sumber dinyalakan maka lampu indikator ini akan nyala. Dan ada 2 buah selektor switch untuk mode auto manual, sistem meter barang dan sistem gerbang otomatis. Dan ada HMI, human machine interface, gunanya untuk mendisplay input atau output dari sistem gerbang otomatis dan meter barang. Selanjutnya ada 1 buah push button emergency, gunanya apabila terjadi keadaan darurat maka kita tekan tombol emergency, maka sistem akan berhenti semua. Dan selanjutnya ada 1 buah buzzer. Ketika emergensi ditekan maka buzzer ini akan berbunyi. Dan juga ada lampu emergensi indikator. Apabila emergensi ditekan maka lampu indikator ini akan menyala. Lampu emergensi indikator akan menyala. Dan ada PB Star Watchdog untuk
menyalakan PFD dan stop close loop untuk mematikan PFD. Selanjutnya di sini ada sistem gerbang otomatis, ada 3 buah push button, forward, reverse, dan stop. Juga ada sensor ultrasonik yang diganti menjadi sensor proximity capacitive yang gunanya untuk mendeteksi sebuah klakson dari mobil. Dan selanjutnya ada reflektor untuk memantulkan cahaya dari sebuah fotosensor dan fotosensor untuk mendeteksi bahwa ada mobil sudah lewat. Dan ada limit switch atas untuk mendeteksi bahwa gerbang sudah menyentuh, dan juga limit switch bawah izin menjalankan. Pertama-tama kita tekan dulu PFD, tekan tombol start dulu sambil sudah tertulis ready. Ya, gerbang otomatis secara auto, kita select switch ke mode auto, masuk gerbang utama dan gerbang auto. Oke, ketika sebuah mobil akan masuk gerbang posisi tertutup. Nah, gerbang akan memberi sinyal sebuah klakson dan deteksi oleh fotosensor, dan motor akan berjalan secara forward. Gerbang akan membuka secara maksimum sampai ketika menyentuh limit switch atas, maka motor akan berhenti dan gerbang pun akan berhenti. Selanjutnya mobil akan masuk, fotosensor mendeteksi bahwa mobil sudah masuk, dan motor akan berjalan secara reverse, dan gerbang akan menutup secara minimum sampai menyentuh limit switch bawah, maka motor berhenti. Oke. Selanjutnya secara manual, pertama-tama selektor ubah menjadi mode manual, masuk ke mode gerbang manual. Kita tekan ketika push button forward ditekan, maka gerbang akan membuka secara forward sampai menyentuh limit switch atas, dan motor berhenti. Dan kita akan melanjutkan menutup gerbang secara reverse. Gerbang akan menutup. Ketika gerbang menutup setengah, kita bisa men-stopnya, maka gerbang akan berhenti secara setengah dan motor berhenti. Ketika kita akan melanjutkannya, kita tinggal tekan tombol reverse, maka gerbang akan menutup kembali secara reverse sampai menyentuh limit switch bawah dan motor berhenti. Oke, selanjutnya kita akan menyalakan dengan HMI secara manual. Oke, kita tinggal tekan forward, maka motor akan berjalan secara forward sampai menyentuh limit switch atas. Selanjutnya kita tinggal melanjutkan tekan tombol reverse. Gerbang akan menutup. Ketika ada keadaan darurat mengharuskan kita menekan tombol emergency, kita tinggal tekan tombol emergency dan semua sistem akan berhenti, motor berhenti, gerbang akan berhenti. Ketika kita akan melanjutkannya, sistem sudah benar semua, kita tinggal menekan tombol emergency lagi, dan motor akan berjalan semula dan gerbang akan melanjutkannya
sampai menyentuh limit switch bawah. Dan itu. Oke. Selanjutnya kita ke liter barang. Di sini ada 2 buah push button start auto dan start manual. Ada 2 buah solenoid 5/3 single dan solenoid 5/3 double, dan gunanya untuk mengatur silinder, dan juga ada silinder double acting yang gunanya untuk mendorong suatu objek atau benda. Kemudian ada 4 buah micro limit switch untuk mendeteksi bahwa silinder maju secara maksimum atau mundur secara minimum. Nantinya ada air service unit untuk menjaga debu yang masuk atau air kepada komponen pneumatik ini. Nantinya ada one way flow untuk mengatur kecepatan speed dari silinder ini. Kita balik. Ini kerja liter barang secara auto. Sebelumnya kembalikan dulu selector switch kepada mode auto. Nah, ketika kita menekan push button start auto, maka silinder A akan maju secara maksimum menyentuh 1S2 dan 2M1 akan aktif. 2M1 akan aktif, maka silinder B akan maju menyentuh 2S2 dan 2S2 akan mengaktifkan dan silinder akan mundur secara minimum, mengakibatkan 1M2 akan aktif, maka silinder A akan mundur. Gerakannya A plus, B plus, B min, A min. Kita masuk ke liter barang. Gini. Ini kita bisa dari silinder A plus, B A plus, B plus, B min, A min. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan secara manual. Kita kembali dulu dan kita merubah selector switch ke mode manual. Nah, ini untuk maintenance, pemeliharaan. Ketika kita menekan tombol start manual, maka 1M1 akan aktif, mengakibatkan silinder A plus akan maju menyentuh 1S2. Nah, ketika menyentuh 1S2, maka 2S1 akan aktif, mengakibatkan 2S2 dari silinder B plus akan maju menyentuh 2S2. Kita tekan start lagi. Nah, ketika sudah menyentuh 2S2, maka silinder akan mundur, mengakibatkan 1S2 akan aktif, maka kita tekan lagi. Tadi mundur secara minimum, tapi 1S2 akan aktif, maka silinder akan mundur secara minimum. Oke. Kita masuk pakai AFI, kita masuk ke mode manual. Nah, kita tinggal tekan manual, PB manual di sini. Nah, silinder akan maju A plus, B plus, B min. Oke. Jadi mesin orang ini dalam kondisi baik ya. Ya. Oke, nanti kita akan ganggu, kita akan kasihkan trouble. Nah, Anda harus bisa memperbaikinya seperti sekarang. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Ini kita udah ganggu ya. Ini silakan nyalakan sumbernya dulu. Nyalakan di panel box. Oke, dalam kondisi auto semua. Oke, nyalakan VFD. Oke, langsung kasih klakson. Nyala nggak? Enggak. Nggak. Oke,
Sekarang ke manualkan gerbangnya. Nyalakan gerbang. Udah di situ aja, di push button. Nyala. Jalankan itu. Pantonya naikin ke atas. Berhenti nggak? Terganggu nggak? Terganggu ya? Stop. Sekarang kasih angin. Oke, nyalakan. Nyala nggak? Nggak? Oke, sekarang manualkan. Pijit. Nyala nggak? Nah, berarti sekarang mesin dalam kondisi trouble ya, terganggu ya. Nah, Anda perbaiki sampai normal kembali seperti tadi. Paham? Siap? Oke. Oke, nyalakan sumber. Udah? Udah? Nyalakan sumber di panel box. Dah, VFD nyalakan. Selector switch di auto semua. Udah. Oke, kasih sinyal klakson di proximity. Siapa? Nyala tidak? Tidak, Pak. Nah, berarti Trouble, Pak. trouble. Oke, sekarang pindahin ke manual yang gerbang. Oke, nyalakan di sana, di saklar. Nyala. Nyala, Pak. Terus kesanahin isi itunya si gerbangnya sampai terbuka semua. Siapa? Nyala nggak? Mati nggak? Tidak, Pak. Tidak, berarti trouble ya. Trouble. Oke, sekarang kasih angin. Pijit push bottom, nggak usah ke situ, push bottom itu aja. Ya, Pak. Nanti baru kalau udah diperbaiki baru jalan ke sana. Pijit, jalan nggak? Tidak, Pak. Tidak. Sekarang manualkan yang lifter. Jalan nggak? Tidak, Pak. Oke. Nah, jadi kesimpulannya rangkaian sekarang dalam kondisi Kondisi trouble, Pak. kondisi trouble. Nah, nanti Anda perbaiki trouble ini dalam jangka waktu 1 jam 45 menit. Itu harus kembali normal seperti tadi. Bisa? Siap? Siap. Oke, mulai.
menjelaskan cara kerja dari gerbang otomatis. Gerbang otomatis di dalam mode auto. Ya, saya di sini memegang kok gunting yang saya jadikan objek sebagai mobil. Ketika mobil mengirim sinyal suara kepada sensor ultrasonik, Sedoknya udah nyala ya? ya pas sedangnya Pak belum ketekan. Ya, motor akan menyala, menandakan gerbang mulai terbuka, dan ketika motor berhenti, menandakan gerbang sudah terbuka maksimum. Saya di sini menggunakan tangan saya sebagai metode sebagai mobil. Ketika mobil sudah memasuki gerbang, motor akan bergerak menandakan gerbang tertutup. Dan ketika motor berhenti, menandakan gerbang sudah tertutup minimum. Saya akan mencoba ke dalam mode manual. Jadi kalau kita di dalam mode manual, kita tidak perlu menggunakan objek lainnya untuk mencoba gerbang tersebut, hanya menekan tombol dan si motor berjalan. Oke. Coba di reverse. Stop lah, tombol stop. Oke. Enak manualnya ti HMI nya. Kita akan mencoba manual di dalam HMI. Power. Kita tekan stop, motor berhenti, kita tekan gas, belum gitu. Kita tekan gas, kita tekan stop, motor berhenti. Oke, kita sudah mencoba mode auto dan manual di di gerbang otomatis. Sekarang kita akan mencoba mode auto dan manual di lifter barang. Pertama-tama saya akan mencoba mode auto di dalam lifter barang. Kita nyalakan dulu air supply unit. Lifter barang. Ya, lifter barang. Ya. Auto nanti dia tuh. Sebelum satu siklus tekan iya nya, tekan emergensi nya. Sebelum satu siklus. Iya, ayo emergensi. Oke, ketika kita menekan emergensi, serangkaian akan berhenti. Serangkaian akan berhenti total, menandakan bahwa ada kerusakan. Ketika kita melepas tombol emergensi, serangkaian akan kembali berjalan normal. Oke. Ini manualnya. Sekarang kita mencoba mode manual. Manual pakai push button. Manual pakai push button. Ya. Oke. Yuk closing. Ya, sekian dari saya Raffi Setia Haryanto. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba gerbang otomatis dengan Tong pakai ini nya, manual. pakai helanya.
masuk gerbang utama masuk. Set. Gerbang terbuka, gerbang menyentuh limit set atas, putar berhenti, dan ketika mobil lewat putarkan berjalan secara reverse sampai menyentuh limit set bawah gerbang dan putarkan berhenti. Ya. Auto di mulai di pakai push button, pakai tasok auto di. Oke, emergency ini. Oh, buzzer nanti, oh nyala, oke. Oke, pakai manual nih. Kepala mana? Apa? Oke, masuk ke gerbang menu manual, tekan forward, putarkan berjalan, gerbang akan Oke, dibuka. udah stop. Oke, lanjutkan forwardnya. Forward, atas, putar berhenti. Kita lanjut lagi, untuk tekan tombol reverse. Gerbang menutup secara minimum sampai menyentuh limit speed bawah dan putarkan berhenti, gerbang pun akan berhenti. Ini kita ke lifter barang. Manual pakai push button. Forward. Gerbang buka, Oke, stop. Lanjutkan forwardnya. ya. Oke, request. Ya, ke lifter barang. Udah auto dulu. Masuk ke menu lifter barang dan kita tekan meninggalkan ya. Kita tekan tombol Akhirnya pakai push button. Sebelum satu siklus tekan emergency. Oke, emergency. Oke, dan emergency, maka rangkaian akan selesai. Ketika diberi, maka berjalan akan melanjutkan. yang ini manualnya. Kita ubah dulu ke menu manual, selector sheetnya masuk manual, cepat, up plus, B plus, Pakai push button. up plus, B plus, limit. Oke, closing. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.